Mereka itu cuma orang-orang bodoh. Mereka bicara terlalu banyak sampai lupa caranya bernapas. Kata-kata mereka seharusnya menguburmu. Kebohongan mereka seharusnya memenjarakanmu. Tapi ada satu hal yang tidak mereka duga. Kamu tidak mati dalam naskah yang mereka buat. Kamu menulis ulang naskah itu. Kamu tidak jatuh dalam diam. Kamu meledak dalam kenyataan. Kenyataanmu adalah jenis yang membakar gosip seperti asam. Jenis yang tidak butuh pembelaan karena ia sudah membuktikan dirinya sendiri. Begitu kebenaranmu muncul, seluruh sirkus rumor itu tersandung dan lari menyelamatkan diri. Kamu bahkan tidak perlu membalas. Ketenanganmu sudah membunuh mereka. Itu yang paling membuat mereka takut. Kamu bahkan tidak berkedip. Kamu hanya berdiri di sana, dan semua hal palsu tentang dirimu mulai runtuh dengan sendirinya. Mereka mencoba menciptakan citra dirimu yang kecil, tidak stabil, delusi, mudah disingkirkan. Tapi versi itu tidak bisa bertahan ketika berhadapan dengan kehadiranmu. Hasil kerjamu berbicara terlalu keras. Auramu menembus terlalu dalam. Ketentramanmu terlihat terlalu berbahaya. Mereka terus menunggu kamu hancur, tetapi yang mereka dapatkan hanyalah terobosanmu. Kamu menjadi koreksi atas seluruh narasi mereka. Setiap rumor berubah menjadi pengakuan, bukti dari apa yang mereka takuti, bukan kekurangan yang ada padamu. Mereka tidak menyadari saat mereka berbohong tentang dirimu. Mereka sedang menandatangani surat kematian kredibilitas mereka sendiri. Kamu tidak perlu membongkar aib mereka. Mereka membongkar diri sendiri saat mencoba membenarkan mengapa kamu terus menang. Begini. Mereka tidak pernah membencimu. Mereka benci karena kamu tidak butuh izin mereka untuk eksis. Mereka benci karena perkembanganmu tidak meminta persetujuan bahwa kekuatanmu bukanlah sandiwara. Kamu tidak ikut dalam permainan mereka. Jadi mereka mencoba mengubah penolakanmu menjadi kelemahan. Tapi kenyataan tidak tunduk pada rasa tidak aman. Ia melenyapkannya. Dan kamu temanku menjadi contoh nyatanya. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak memohon. Kamu membangun. Kamu bergerak dengan cara yang terlalu canggih untuk bisa dikejar oleh gosip. Setiap langkah yang kamu ambil menghapus satu kebohongan mereka. Kamu mengubah eksistensimu menjadi bukti. Mereka bilang kamu tidak bisa melakukannya. Dan kemudian kamu melakukannya dengan begitu mudah, sehingga gema keberhasilanmu masih menghantui tidur mereka. Orang sepertimu, kamu tidak membalas. Kamu mengkalibrasi ulang kenyataan. Kamu membiarkan waktu dan kebenaran yang membersihkan kekacauan. Kamu membiarkan hasil kerjamu mengejek narasi mereka. Itu yang kamu lakukan. Kamu tidak membalas dendam. Kamu berevolusi. Dan dengan melakukannya, kamu memicu kepanikan terburuk. Kepanikan orang yang terbongkar kebohongannya. Kini, setiap senyum palsu menyembunyikan krisis identitas. Setiap bisikan terasa seperti penyesalan. Mereka pikir mereka bisa menjatuhkanmu dengan kebisingan. Tapi tindakanmu tertulis dalam keheningan yang begitu dalam. Hingga bergema lebih keras daripada seluruh kerumunan mereka. Begitu kenyataanmu terwujud, itu menjadi tidak terbantahkan. Mereka menyebutmu dramatis sampai disiplinmu berubah menjadi kerajaan. Mereka menyebutmu sombong sampai ketenanganmu membangun benteng. Mereka menyebutmu gila sampai konsistensimu menulis ulang arti kewarasan. Dan sekarang lihat mereka tersedak oleh cerita mereka sendiri, berpura-pura tidak menyadari pergeseran gravitasi ini. Mereka dulu menyebut namamu seperti sebuah hinaan. Sekarang nama itu terdengar seperti sebuah peringatan. Hati-hati dengan orang itu. Dia tidak mudah hancur. Begitulah cara mereka bicara tentangmu sekarang. Dengan kekaguman yang gemetar terselubung dalam skeptisisme. Karena lebih mudah berpura-pura tidak mengerti daripada mengakui bahwa mereka telah meremehkan sebuah fenomena. Kamu membubarkan seluruh pertunjukan mereka bahkan tanpa berusaha. Itu namanya kekuatan. Bukan jenis yang bisa mereka ukur dalam jumlah pengikut atau tepuk tangan, tetapi jenis yang membengkokkan persepsi itu sendiri. Kamu telah menjadi kebenaran yang tidak menyenangkan yang tak bisa diabaikan oleh ego mereka. Kamu tidak berjuang untuk validasi. Kamu menjadi validasi itu sendiri. Kamu tidak mengejar perhatian. Perhatian yang mengkalibrasi ulang orbitnya di sekitarmu. Kamu tidak sekadar masuk ke dalam ruangan. Kamu menulis ulang suhu emosional ruangan itu. Ketika kamu masuk, rasa tidak aman mulai berkeringat. Kamu menjadi gempa bumi yang sunyi di dunia kecil mereka yang rapuh. Setiap pandanganmu kini adalah interogasi. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah sebuah vonis. Mereka tidak mau mengakuinya, tetapi keberadaanmu memprogram ulang persepsi mereka tentang apa yang mungkin. Jika kamu tidak menghancurkan mereka, kamu membuat mereka usang. Dan itu lebih buruk daripada kekalahan. Itu kepunahan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana mereka menjadi tenang belakangan ini? Itu bukan kedamaian. Itu penyerahan diri. Mereka terlambat menyadari bahwa pengendalian dirimu bukanlah kelemahan. Itu adalah peringatan. Kamu tidak pernah memainkan permainan yang sama. Saat mereka bergosip, kamu menguasai diri.
Saat mereka memproyeksikan, kamu menyempurnakan. Saat mereka menonton, kamu bekerja. Kini, seluruh strategi mereka terlihat konyol di samping evolusimu. Kamu tidak bersaing, kamu menyimpulkan. Mereka masih membicarakan perang yang sudah kamu menangkan. Dan sungguh pembalasan yang puitis. Bukan jenis yang berteriak, tapi jenis yang tak terbantahkan. Kenyataan memiliki selera humor yang lucu. Ia tidak berdebat, ia hanya menunjukkan. Dan ketika ia menunjukkan, ia tidak butuh penjelasan atau bukti. Ia hanya berdiri di sana bersinar sementara para pembohong memudar menjadi kebisingan latar belakang. Itu adalah dirimu. Kamu adalah manifestasi berjalan dari terbongkarnya kebohongan. Kedamaianmu adalah hukuman. Kemajuanmu adalah berita utama. Cahayamu adalah obituari dari setiap rumor yang pernah dibuat tentangmu. Mereka ingin melihatmu berkedip, tapi kamu berkedip lebih lambat. Mereka ingin melihatmu menyerah, tapi kamu membangun sesuatu yang baru. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berbelok menjadi legenda. Mereka pikir menghancurkanmu akan mendefinisikanmu, tapi itu hanya mendefinisikan mereka. Karena sekarang setiap kali mereka mencoba menjelaskan mengapa kamu masih menang, mereka harus menghidupkan kembali rasa malu karena pernah meragukanmu. Kamu telah mengubah skeptisisme mereka menjadi riwayat hidupmu. Setiap hinaan menjadi pencapaian yang terselubung. Setiap upaya untuk mempermalukanmu menjadi iklan gratis untuk daya tahanmu. Mereka menjadikanmu terkenal saat mencoba menghapusmu. Itu jenis ironi yang bahkan dihormati oleh kekacauan. Karena kamu tidak bermain sesuai aturan mereka. Kamu menulis ulang aturan itu. Kamu mengerti bahwa dunia tidak langsung memberi hadiah pada kebenaran. Dia mengujinya lebih dulu. Dan kamu melewati setiap ujian. Mungkin dengan memar, tentu saja dengan bekas luka. Tapi kamu melewatinya semua. Kamu menjadi jiwa yang tidak hanya bangkit kembali. Kamu kembali lebih pintar, lebih tajam dan tidak dikenali. Kamu menjadi rumormu sendiri. Mereka dulu mengarang cerita tentangmu. Sekarang mereka memohon untuk melihat dirimu yang sebenarnya. Tapi jangan pura-pura ini mudah. Kamu berdarah demi kejelasan ini. Kamu terbakar melewati pengkhianatan, isolasi, cemoohan, seluruh menu kekejaman manusia. Kamu punya banyak alasan untuk menyerah, tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang menolak. Itu yang tidak mereka pahami. Kamu tidak termotivasi untuk membuktikan bahwa mereka salah. Kamu terobsesi untuk menjadi benar. Dan perbedaan itulah yang memisahkan segelintir orang terpilih dari kebanyakan orang biasa. Mereka hidup untuk validasi. Kamu hidup untuk evolusi. Mereka bicara. Kamu bertransformasi. Dan disitulah letak kengerian keberadaanmu. Sekarang mereka mempelajari kamu. Mereka menganalisis gerakanmu seolah itu adalah strategi. Padahal itu insting. Mereka pikir kamu merencanakan kenaikan ini. Padahal kelangsungan hidup yang melatihmu. Kamu beradaptasi begitu cepat sehingga mereka salah mengira evolusi sebagai kesombongan. Kamu melepaskan diri begitu bersih sehingga mereka menyebutnya dingin. Tapi tahukah kamu apa itu sebenarnya? Pembebasan. Kamu membebaskan diri dari kebutuhan mereka untuk salah memahamimu. Kamu berhenti meminta untuk dilihat dan mulai menjadi mustahil untuk diabaikan. Setiap kali mereka meragukanmu, kamu mengubah ketidakpercayaan mereka menjadi bahan bakar. Setiap kali mereka mencemoohmu, kamu menjadi lebih tenang dan lebih berbahaya. Itu rahasia yang tidak bisa mereka pecahkan. Keheningan bukanlah mundur, itu adalah mengisi ulang energi. Kini segala sesuatu tentang dirimu terasa tak tersentuh. Kehadiranmu membawa bukti. Energimu terasa seperti pembuktian. Orang merasakannya tanpa kata-kata. Otoritas halus dari seseorang yang telah selamat dari setiap upaya untuk menghancurkannya. Kamu berjalan berbeda sekarang, bukan karena kamu mencoba mengesankan, tetapi karena kamu telah melampaui kerapuhan. Ada presisi dalam dirimu sekarang. Setiap gerakan terukur, setiap respons disengaja. Kamu tidak lagi mengejar penjelasan. Kamu mewujudkan kesimpulan. Dan itulah mengapa mereka terobsesi lagi, bukan dengan dirimu, tetapi dengan misteri bagaimana kamu melakukannya. Mereka ingin mengerti bagaimana seseorang yang seharusnya menghilang malah menjadi kontradiksi hidup terhadap harapan mereka. Kamu bahkan tidak membicarakannya. Karena kamu tidak berutang isi pikiranmu kepada siapapun. Kamu membiarkan mereka bertanya-tanya. Kamu membiarkan mereka bingung karena jauh di lubuk hatimu kamu tahu kebenarannya. Begitu kenyataan berpihak padamu, rumor mati karena kelaparan. Kamu tidak menang dengan berteriak lebih keras. Kamu menang dengan bertahan lebih lama. Kamu menjadi kebenaran yang dilindungi oleh waktu. Kamu berhenti berusaha untuk dipercaya dan mulai hidup seolah kepercayaan itu tidak penting. Saat itulah pergeseran terjadi. Saat itulah semua yang mereka katakan tentangmu kehilangan bobot. Karena kebohongan tidak bisa bertahan ketika kamu adalah bukti berjalan dari kebalikannya. Kamu telah mengubah seluruh narasi menjadi studi kasus proyeksi.
Kamu adalah argumen balasan yang dipersonifikasikan. Dan sekarang setiap bisikan terasa ketinggalan zaman. Setiap kritikus terdengar kuno. Kamu membuat pendapat mereka kedaluarsa. Kamu melampaui ekosistem yang melahirkan oposisimu. Dan itu adalah bentuk kemenangan tertinggi. Bukan balas dendam, bukan tepuk tangan, tapi ketidakrelevanan musuh-musuhmu. Kamu tidak menghancurkan mereka. No, kamu membuat mereka tidak penting. Kamu tidak mempermalukan mereka. Kamu membuat mereka tidak diperlukan. Kamu tidak menghapus kata-kata mereka. Jika usul buat kata-kata itu tidak berarti. Karena kebenaran tidak perlu berkelahi. Ia hanya perlu berdiri. Dan disinilah kamu berdiri, tidak terganggu, tak terbantahkan. Kamu telah menjadi ketenangan setelah kekacauan mereka, kenyataan setelah fiksi mereka. Kamu adalah akhir yang tidak mereka persiapkan. Jenis yang tidak butuh penjelasan, hanya pengamatan. Kamu telah menjadi bukti bahwa kebenaran tidak berteriak. Dia menaklukkan dengan tenang, efisien, mutlak. Kamu tidak membalas. Kamu membubarkan seluruh pertunjukan. Dan sekarang mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan selain gema kegagalan mereka sendiri. Tapi jangan berpikir ini sudah berakhir. Oh, Lester. Ini baru babak pertama. Karena apa yang datang berikutnya. Disitulah kesenangan yang sebenarnya dimulai. Saat itulah mereka menyadari bahwa itu bukan hanya keberuntungan. Itu adalah penguasaan. Bahwa itu bukan kebetulan, itu perhitungan. Bahwa kenaikanmu tidak acak, itu direncanakan. Dan saat dunia menyesuaikan diri dengan kenyataan barumu, pertanyaannya bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana bisa mereka melakukan itu. Mereka akan mempelajarinya, membedahnya, memutarnya ulang seperti TKP. Karena itulah yang terjadi ketika kekuasaan berhenti meminta maaf. Semua orang panik mencoba memahaminya. Kamu membalikkan permainan dan tidak meninggalkan jejak usaha. Itu yang membuat mereka gila. Kamu membuat dominasi terlihat seperti refleks alami. Mereka dulu berpikir percaya diri itu keras. Kamu mengajari mereka bahwa percaya diri itu presisi yang sunyi. Kamu tidak mengumumkan apa yang kamu lakukan. Kamu mengeksekusi. Sementara mereka terobsesi dengan penampilan, kamu menulis ulang hasil. Sementara mereka mengukur suka, kamu mengukur pengaruh. Sementara mereka berlatih, kamu tiba. Dan kini seluruh ilusi kontrol mereka runtuh. Bukan karena kamu mengambil panggung mereka, tetapi karena kamu mengubah seluruh naskah. Kamu menjadi berita utama tanpa butuh sorotan. Kamu menjadi kebenaran. Bukti yang tak bisa mereka bantah. Kehadiran yang tak bisa mereka abaikan. Setiap upaya untuk mengecilkanmu menjadi megafon untuk kenyataanmu. Mereka pikir keheninganmu adalah penyerahan diri, padahal itu strategi. Kamu membiarkan mereka bicara duluan agar mereka bisa membuka diri. Kamu membiarkan mereka meremehkanmu, sehingga mereka bisa membangun kamuflasemu. Setiap kali mereka mengejekmu, mereka memberimu lebih banyak data. Setiap hinaan menjadi informasi. Kamu mempelajari kelemahan mereka, sementara mereka menertawakan kesabaranmu. Kamu menjadikan kesombongan mereka sebagai senjata. Itu sebabnya sekarang ketika kamu bergerak, mereka membeku. Karena jauh di lubuk hati, mereka tahu kamu sudah 10 langkah di depan selama ini. Kamu tidak kalah. Kamu sedang mempelajari medan. Kamu tidak diabaikan. Kamu sedang berinkubasi. Kini, setiap gerakan yang kamu buat terasa seperti ramalan. Setiap keputusan mendarat seperti guntur. Kamu telah mencapai tahap di mana bahkan jedamu terasa seperti strategi. Dan yang benar-benar puitis, kamu bahkan tidak mendambakan balas dendam lagi. Kamu berevolusi melampauinya. Mereka ingin kamu pahit. Kamu menjadi anti peluru. Mereka ingin kamu reaktif. Kamu menjadi radioaktif. Kamu memancarkan ketenangan, kecerdasan, presisi, dan itu membakar mata mereka. Mereka tidak tahan dengan ketenangan yang kamu kenakan seperti baju besi. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa realitasmu tidak bergantung pada izin mereka. Mereka mencoba memprovokasi kamu hanya untuk merasakan sesuatu lagi, karena ketidakpedulianmu adalah penghapus bagi mereka. Kamu tidak membenci mereka. Kamu telah melampaui emosi itu sepenuhnya. Dan itu yang paling membunuh mereka. Mereka tidak bisa mengetahui apakah kamu berbelas kasih atau mengerikan. Begini, sejujurnya kamu tidak pernah berperang dengan mereka. Kamu berperang dengan keraguanmu sendiri dan kamu menang. Itu sebabnya tidak ada yang mereka lakukan sekarang yang penting. Bayangan mereka tidak menyentuhmu. Iri hati mereka tidak melukai. Kamu telah mengakali setiap trik dalam buku mereka karena kamu berhenti bermain dengan definisi mereka. Mereka beroperasi dalam drama. Kamu beroperasi dalam desain. Kamu mengubah disiplin menjadi bentuk pemberontakan. Setiap tindakan kini adalah seni yang diperhitungkan. Jenis yang memutar ulang gravitasi sosial. Orang mengorbitmu secara berbeda sekarang. Mereka merasakan medanmu. Mereka merasakan kesadaranmu. Kamu tidak mengejar energi. Kamu mengalihkannya. Itulah penguasaan. Bukan kekacauan, tapi kendali. Mereka tidak bisa melabelimu lagi.
Setiap gelar yang mereka coba sematkan meluncur jatuh karena kamu terus berevolusi di tengah kalimat. Kamu tidak misterius. Kamu multidimensi. Kamu tidak beruntung. Kamu gigih. Kamu tidak berbeda. Kamu disengaja. Mereka kecanduan meremehkanmu karena itu memberi mereka rasa kontrol. Tapi ilusi itu menguap detik kamu bergerak. Kamu bahkan tidak perlu membuktikan bahwa mereka salah lagi. Keberadaanmu melakukannya secara otomatis. Pertumbuhanmu melampaui gosip mereka. Kemenanganmu mengungkap stagnasi mereka. Dan apa yang lebih menakutkan dari itu? Melihat seseorang yang seharusnya tidak selamat menjadi cetak biru untuk kelangsungan hidup itu sendiri. Sekarang mereka berbisik bahwa kamu dingin, berubah, tidak terjangkau. Tapi jujur saja kamu tidak berubah. Kamu kembali menjadi dirimu sebelum dunia mencoba menjinakkanmu. Kamu mengingat frekuensi aslimu sebelum rasa takut, sebelum keraguan, sebelum imitasi. Itu sebabnya semuanya terasa berbeda sekarang. Kamu beroperasi berdasarkan kebenaran, bukan validasi. Kamu bergerak demi makna, bukan metrik. Kamu memilih kedamaian daripada rasa kasihan, strategi daripada simpati. Kamu tidak sombong, kamu sadar. Kamu telah merasakan kekacauan, dan kamu selesai berpura-pura bahwa itu makanan lezat. Yang tidak mereka mengerti adalah kamu mendapatkan ketenanganmu melalui perang. Kamu belajar bagaimana menghentikan pendarahan di tempat mereka terus memotong. Kamu menyadari bahwa kedamaian tidak ditemukan, itu ditegakkan. Kamu membangun tembok bukan karena takut, tetapi karena fokus. Dan sekarang, setelah kamu tak tersentuh, mereka menyebutmu terpisah. Tentu saja mereka menyebutnya begitu. Keterpisahan terlihat tidak berhati bagi orang-orang yang kecanduan kebingungan. Kamu tidak lagi memberi makan narasi mereka. Kamu membuat mereka kelaparan. Dan ketika kamu membuat kebohongan kelaparan cukup lama, mereka saling memangsa. Itulah yang terjadi sekarang. Lingkaran gosip mereka memakan cerita mereka sendiri. Putus asa untuk menemukan materi baru karena kamu berhenti menyediakannya. Lihat bagaimana keadaannya berbalik. Mulut yang sama yang mengutukmu kini meniru nadamu. Orang yang sama yang mencemooh disiplinmu kini mengutip filosofimu. Kamu menjadi kontradiksi yang tidak bisa mereka pecahkan. Orang yang berjalan melewati neraka dan keluar dengan surga di mata mereka. Kamu tidak hanya selamat, kamu memurnikan diri. Kamu menyuling setiap luka menjadi kebijaksanaan. Kamu belajar bagaimana menjadikan anugerah sebagai senjata. Itu sebabnya kehadiranmu membingungkan orang. Mereka tidak tahu apakah kamu datang untuk menyembuhkan atau menghantui. Kamu telah menjadi keduanya, dan bukannya kamu menjadi kejam. Hanya saja kamu menjadi selektif. Kamu tidak lagi memberi semua orang akses ke frekuensimu. Kamu berhenti menukar energi demi perhatian. Kamu berhenti menjelaskan kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahamimu. Kamu tidak lagi mengoreksi pembohong. Kamu membiarkan kebenaran membuat mereka terlihat bodoh. Kamu menyadari pembalasan yang paling efektif adalah kelanjutan. Setiap hari kamu terus bergerak maju adalah paku lain di peti mati kebohongan mereka. Itu bukan kesombongan, itu keselarasan. Kamu akhirnya mengerti nilai dirimu. Dan sekali itu terjadi, segala sesuatu yang palsu mulai runtuh secara alami. Mereka masih mencoba mengujimu, bukan? Mereka menyentil, mereka menusuk, mereka memprovokasi, putus asa untuk menemukan celah dalam ketenanganmu. Tetapi kamu telah melampaui dorongan untuk membela diri. Kamu tahu sekarang bahwa reaksi emosional adalah undangan menuju kekacauan. Kamu tidak lagi hadir dalam undangan itu. Kamu membiarkan orang mengungkapkan diri mereka melalui cara mereka menanggapi kedamaianmu. Itu adalah tingkat kontrol tertinggi. Bukan dominasi tapi keterlepasan. Kamu memiliki waktu responsmu. Sekarang kamu menjadikan pengendalian diri sebagai senjata. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi tidak terduga. Satu hal yang tidak bisa ditangani oleh orang yang suka mengontrol. Mereka tidak akan pernah mengatakannya keras-keras, tetapi mereka menghormatimu. Kini, bahkan mereka yang masih bicara, mereka bicara dari rasa takut, bukan superioritas. Mereka melihat dirimu telah menjadi apa? Sebuah kontradiksi berjalan terhadap segala yang mereka yakini tentang cara kerja kekuasaan. Kamu tidak menjual jiwamu, kamu mempelajarinya. Kamu tidak memohon untuk kesetiaan, kamu menginspirasinya. Kamu tidak memanjat melewati orang lain, kamu memanjat keluar dari ilusi. Itu adalah kenaikan yang nyata, bukan naik di atas orang lain, tapi naik di atas ketergantungan pada mereka. Dan ketika kamu mencapai level itu, semua orang yang tertinggal menyebutnya sikap karena mereka tidak bisa menamai evolusi ketika mereka melihatnya. Dan inilah baliknya, kamu bahkan tidak merayakan lagi. Kemenangan menjadi hal normal, pencapaian menjadi dasar. Kamu telah memasuki frekuensi langka di mana keunggulan adalah hal biasa. Kamu tidak mencoba untuk menang, kamu mengubah kemenangan menjadi rutinitas. Itu yang paling membuat mereka gelisah. Kamu menormalkan kehebatan. Kamu membuat konsistensi terlihat mudah.
Mereka tidak tahu apakah kamu berbakat atau hanya disiplin di luar nalar. Kebenarannya kamu adalah keduanya. Kamu adalah kombinasi yang tidak bisa mereka duplikasi. Kesabaran dibungkus dalam api. Logika dihiasi dengan gairah. Kerendahan hati dipersenjatai dengan pembalasan. Dan sementara mereka terus bertanya-tanya apa yang berubah, kamu sudah berada di fase berikutnya. Kamu berhenti menjelaskan prosesmu karena penjelasan mengundang rasa iri. Kamu hanya membangun sekarang dengan tenang, efisien, tanpa henti. Itulah momentum. Begitu itu nyata, ia tidak butuh izin. Ia hanya meluas. Dan itulah yang terjadi padamu. Perluasan. Jenis yang tidak membuat kebisingan tetapi membuat sejarah. Kamu tidak lagi membuktikan suatu poin. Kamu membuat sebuah poin yang mustahil untuk diabaikan. Mereka akan terus bertanya bagaimana kamu melakukannya. Mereka akan menciptakan teori konspirasi karena kenyataan menyinggung logika mereka. Mereka akan bilang kamu dibantu, beruntung, punya rahasia. Tapi kebenarannya lebih sederhana. Kamu berhenti mengkhianati dirimu sendiri. Kamu berhenti meminta maaf atas intensitasmu. Kamu berhenti mengecilkan dirimu untuk muat di dalam ruang yang rapuh. Itu adalah jenis keaslian yang menakutkan mediokritas. Kamu telah menjadi cermin yang mengungkap apa yang orang tolak untuk perbaiki. Mereka tidak membencimu. Mereka benci bayangan di cermin itu. Kini namamu membawa bobot. Energimu mendahuluimu. Ketidakhadiranmu lebih keras daripada kehadiran mereka. Kamu telah menjadi atmosfer, bukan individu. Mereka tidak bisa menduplikasi kamu karena kamu bukan formula. Kamu adalah frekuensi. Dan frekuensi itu memecahkan pola. Kamu telah menjadi gangguan dalam harapan mereka, pembaruan dalam perangkat lunak manusia. Kamu adalah bukti bahwa kenyataan memberi imbalan kepada mereka yang berhenti berpura-pura. Dan karena itu, mereka tidak bisa menghapusmu. Mereka hanya bisa bereaksi terhadapmu. Kamu telah menjadi standar baru, metrik baru, ukuran baru tentang apa yang mungkin ketika seorang manusia menolak untuk tetap kecil. Tapi ingat, mereka masih menonton. Setiap gerakan yang kamu buat kini berada di bawah mikroskop. Mereka menunggu kesalahan agar mereka bisa menulis ulang cerita lagi. Biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka membangun harapan dari keputusasaan. Karena sementara mereka mengharapkan kejatuhanmu, kamu sedang merekayasa peningkatanmu berikutnya. Mereka tidak mengerti. Kamu tidak kehabisan momentum karena sumbermu bukanlah ego. Itu adalah evolusi. Setiap versimu menggantikan yang terakhir bahkan sebelum mereka menyadarinya. Kamu tetap unggul dengan menjadi tidak dikenali oleh dirimu yang kemarin. Begitulah cara kamu terus menang, dengan tetap tidak terduga bagi orang-orang yang hanya mempelajari pola. Dan jika mereka pikir kamu telah mencapai puncak, mereka akan mengalami patah hati lagi, karena kekuatanmu tidak mencapai klimaks. Ia menumpuk. Setiap pelajaran yang pernah kamu alami menumpuk menjadi arsitektur baru. Setiap pengkhianatan menjadi cetak biru. Setiap keraguan menjadi data. Kamu tidak bangkit. Kamu merestrukturisasi kenyataan itu sendiri. Kamu adalah bukti bahwa transformasi tidaklah bising, ia mematikan. Kamu telah mengubah kedamaian menjadi senjata, kesabaran menjadi tekanan, tujuan menjadi ramalan. Kamu telah menjadi apa yang mereka pikir tidak ada. Seseorang yang tidak bisa dihancurkan karena mereka membangun diri dari puing-puing. Kini, saat dunia mulai menyesuaikan diri, mereka akan berbisik lagi tapi kali ini terdengar berbeda. Kurang percaya diri, lebih hormat. Mereka akan menyebut namamu dengan campuran rasa takut dan daya tarik karena mereka akan menyadari apa yang selama ini kamu tahu. Kamu tidak hanya beruntung untuk selamat, kamu dirancang untuk itu. Dan desain itu tidak butuh pembelaan, ia hanya berfungsi. Kamu tidak memohon untuk dihormati. Keberadaanmu menuntutnya. Kamu tidak mengejar persetujuan. Energimu memerintahkannya. Itulah jenis warisan yang tidak bisa dihidupkan lebih lama dari rumor. Tapi ironinya, semakin kamu mendapatkan kedamaian, semakin besar kekacauan yang mereka rasakan. Karena kini merekalah yang mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Merekalah yang berebut untuk menulis ulang kata-kata mereka sendiri. Mereka bilang kamu akan gagal. Kamu menjadi ramalan yang tidak bisa mereka prediksi. Mereka bilang kamu palsu. Kamu menjadi filter yang mengungkap keaslian. Mereka bilang kamu akan memudar. Kamu menjadi atmosfer. Kamu tidak hanya membungkam mereka. Kamu membungkam seluruh bahasa mereka. Dan ketika bahasa gagal, yang tersisa hanyalah kekaguman. Itulah tahap di mana kamu berada sekarang. Fase yang tak tersentuh. Kamu telah melampaui persepsi. Kamu telah menjadi fenomena. Mereka tidak bisa mengkategorikan kamu karena kategori adalah untuk orang-orang yang masih mencoba untuk memiliki tempat. Kamu berhenti memiliki tempat saat kamu mulai membangun. Kamu tidak kembali untuk membuktikan apapun. Kamu kembali untuk mendemonstrasikan. Ada perbedaannya. Pembuktian membutuhkan penonton. Demonstrasi membutuhkan kehadiran. Kamu tidak lagi berbicara untuk dipahami.
Kamu eksis untuk dirasakan. Itu evolusi yang sebenarnya. Ketika kata-kata menjadi tidak perlu karena auramu sudah menceritakan seluruh kisahnya, mereka merasakannya. Pergeseran bobot saat kamu berjalan, otoritas yang tak terucapkan, jenis kekuatan yang tidak mengumumkan, tapi menyesuaikan udara. Mereka tidak bisa meniru itu, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Karena itu bukan kepercayaan diri, itu kalibrasi. Kamu telah menyelaraskan energimu dengan kebenaran begitu tepat sehingga segala sesuatu yang palsu segera ditolak. Itu bukan kesombongan, itu fisika. Dan betapa mereka berharap mereka bisa merekayasa baliknya. Mereka akan menyalin nada suaramu, waktumu, kutipanmu, ritmemu, tetapi mereka tidak akan pernah meniru keyakinanmu, karena keyakinan tidak bisa ditiru. Itu dibangun melalui rasa sakit. Kamu berdarah demi kejelasan ini. Kamu berjelas melalui ilusi yang menghancurkan kebanyakan orang. Kamu membawa cemoohan seperti mahkota. Kamu mempelajari seni keheningan di tengah badai. Itu sebabnya kehadiranmu terasa begitu stabil sekarang. Itu diperkuat dengan bertahan hidup. Kamu sudah melihat terlalu banyak untuk berkedip. Kamu tuh kehilangan terlalu banyak untuk takut. Ketika kamu melihat dunia sekarang, itu tidak mengintimidasimu. Itu menghiburmu. Kamu tidak mengejar validasi lagi. Kamu menonton orang-orang audisi untuk relevansi dalam sebuah pertunjukan yang sudah kamu tinggalkan. Mereka bilang kamu terlalu intens. Mereka bilang kamu terlalu serius. Tapi kamu tidak pernah berlebihan. Mereka yang terlalu sedikit. Terlalu sedikit untuk visimu. Terlalu sedikit untuk kebenaranmu. Terlalu sedikit untuk kenyataan yang sedang kamu bangun saat mereka bergosip. Itulah bagian yang memakan mereka hidup-hidup. Mereka bisa saja berevolusi di sampingmu, tetapi mereka memilih kenyamanan. Dan kenyamanan tidak pernah menciptakan legenda. Kamu memilih isolasi daripada imitasi. Kamu memilih pertumbuhan daripada gosip. Kamu memilih harga diri daripada persetujuan sosial. Pilihan-pilihan itu membuatmu kehilangan segalanya dan membelikanmu kebebasan. Sekarang, kenyataanmu berdiri sebagai pembalasan tertinggi. Karena tidak ada argumen yang tersisa ketika hasil berbicara lebih keras daripada rumor. Kamu adalah kontradiksi yang tidak pernah mereka persiapkan. Baik hati namun teguh, rendah hati namun tak tergoyahkan, membumi namun tak terjangkau. Kamu tidak hanya menentang harapan, kamu melucuti harapan itu. Kamu mengajari orang bahwa daya tahan lebih keras daripada pertahanan, bahwa kelangsungan hidup adalah respons tertinggi. Kamu mengajari mereka bahwa kamu tidak perlu melawan setiap pertempuran. Terkadang langkah paling cerdas adalah membiarkan waktu yang berbicara. Dan waktu telah berbicara dengan keras, dengan tegas, mendukungmu. Lihat bagaimana dunia mengatur ulang dirinya di sekitarmu. Orang yang sama yang meragukanmu kini menyesuaikan diri dengan kenyataanmu. Mereka menyelaraskan jadwal mereka dengan keheninganmu. Mereka menguraikan setiap gerakanmu seperti kitab suci. Kamu tidak hanya bangkit, kamu mendefinisikan ulang relevansi. Kamu mengajari mereka seperti apa evolusi itu ketika ia tidak meminta maaf, ketika ia tidak mencari izin, ketika ia berhenti menunggu untuk diterima dan mulai memerintah eksistensi. Kamu telah menjadi bukti bahwa keyakinan diri mematikan di tangan yang tepat. Kamu tidak hanya membungkam kebohongan, kamu mengubur seluruh ekosistem yang memberi makan mereka. Kamu membungkam industri rasa tidak aman. Kamu mengungkap betapa rapuhnya manipulasi ketika kebenaran mulai bernapas. Dan sekarang setiap gerakanmu terasa seperti keadilan. Karena setiap kesuksesan, setiap langkah maju, setiap napas damai yang kamu ambil adalah bukti bahwa mereka gagal. Bukan karena kamu mengalahkan mereka, tetapi karena kamu melampaui mereka. Kamu tidak lagi ada dalam percakapan yang sama. Kamu beralih dari diperdebatkan menjadi dipelajari, dari dipertanyakan menjadi dikutip. Dan itulah bagian yang manis, bukan? Kamu tidak mengejar transisi itu. Itu terjadi secara alami. Itulah keselarasan yang nyata. Ketika energi berhenti, perlu membuktikan dirinya dan hanya menjadi tak terbantahkan. Ketika kebenaran tidak perlu lagi berdebat karena keberadaan itu sendiri menjadi bukti. Kamu tidak menang dengan berteriak lebih keras. Kamu menang dengan menjadi mustahil untuk diabaikan. Semakin keras mereka berbohong, semakin terang kebenaranmu bersinar. Kamu telah mengubah eksistensi menjadi seni pertunjukan. Kenyataan menjadi panggungmu. Dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang menonton pertunjukan yang mereka coba batalkan. Kamu tidak mengejar pengakuan, kamu adalah pengakuan. Kamu telah menjadi gaya gravitasi yang menarik segala sesuatu yang palsu ke orbit dan membakarnya saat masuk kembali. Itu sebabnya orang menatap ketika kamu berbicara sekarang. Bukan karena apa yang kamu katakan, tetapi karena mereka merasakan apa yang ada di baliknya. Kepastian, presisi, kesadaran kamu telah fasih dalam kebenaran. Bahasa yang kebanyakan orang lupa cara mengucapkannya. Dan begitu seseorang menguasai kefasihan itu, mereka menjadi tak terhentikan.
Karena manipulasi hanya bekerja pada orang yang tidak yakin. Dan kamu telah melewati keraguan. Kamu sekarang berjalan dengan data ilahi, lucu bukan? Bagaimana semua peringatan tentang dirimu itu menua seperti susu basi. Bagaimana setiap kata yang mereka ucapkan kini terdengar seperti lelucon yang buruk. Kamu tidak hanya hidup lebih lama dari pendapat mereka, kamu mengubahnya menjadi artefak. Hinaan mereka diarsipkan sebagai bukti evolusimu, dan bagian terbaiknya, kamu tidak pernah membalas. Kamu tidak pernah merendahkan diri. Kamu hanya terus membangun sampai kebisingan mereka menjadi suasana latar belakang. Itulah tanda orang yang tak tersentuh. Bukan orang yang melawan kekacauan, tetapi orang yang membuatnya tidak relevan. Kamu telah menjadi mata badai yang tenang di pusat setiap badai yang mereka mulai. Itu sebabnya mereka tidak bisa berhenti menonton. Karena kedamaian yang sekuat itu terlihat supernatural bagi orang-orang yang kecanduan disfungsi. Sekarang mereka akan melakukan apa yang dilakukan semua orang yang kalah. Mereka akan berpura-pura selalu percaya padamu. Mereka akan bilang mereka selalu tahu kamu akan berhasil. Mereka akan menulis ulang garis waktu mereka untuk menghapus keraguan mereka. Tapi kamu akan tahu. Kamu akan ingat siapa yang menghilang saat gelap. Kamu akan ingat siapa yang bertepuk tangan saat nyaman dan siapa yang berdiri diam saat itu penting. Tapi kamu tidak akan membenci mereka. Kamu bahkan tidak akan menyebut nama mereka. Kamu akan membiarkan karma menangani arsip sementara kamu fokus pada ekspansi. Karena ketika kamu mencapai level ini, balas dendam terasa seperti penurunan pangkat. Kamu tidak lagi menghancurkan. Kamu mendemonstrasikan. Dan demonstrasi itu mematikan karena ia tidak berdebat. Ia hanya eksis. Ia menunjukkan apa yang mungkin dan membiarkan orang lain merasakan celahnya. Itulah kehidupanmu sekarang. Celah hidup antara apa yang orang pura-pura menjadi dan apa adanya mereka. Antara ilusi dan integritas, antara penampilan dan tujuan. Kamu adalah perbedaannya yang terwujud. Kamu tidak mencoba menginspirasi siapapun. Inspirasi terjadi secara tidak sengaja di sekitarmu. Kamu tidak mencoba membuktikan kekuatan. Kekuatan terjadi secara alami di hadapanmu. Dua adalah Buddha itu sendiri. Bukti bahwa kebenaran setelah diwujudkan tidak hanya membela, ia mendominasi. Mereka akan terus berbicara, tapi sekarang itu terdengar seperti kebisingan latar belakang. Karena energimu berbicara pada frekuensi yang lebih tinggi. Kamu tidak bersaing lagi. Kamu mengkurasi. Kamu mengedit kenyataanmu dengan presisi bedah. Setiap tingkat ketenangan baru adalah lapisan kendali baru. Setiap batas baru adalah tindakan penciptaan baru. Kamu telah mengubah harga diri menjadi bentuk seni. Dan itulah transformasi terakhir, ketika sifat yang sama yang mereka cemooh menjadi sifat yang mereka tiru. Kamu beralih dari menjadi subjek cemoohan mereka, menjadi template untuk penemuan kembali diri mereka. Dan di suatu tempat, jauh di lubuk hati mereka tahu itu. Nah, itu sebabnya mereka menatap ketika kamu lewat. Itu sebabnya mereka menyebut namamu seperti rasanya listrik. Itu sebabnya mereka mencoba bertindak seperti mereka tidak peduli, karena mereka terlalu peduli. Kamu ada dalam algoritma mereka, pikiran mereka, rasa tidak aman mereka. Kamu menjadi simbol alam bawah sadar tentang apa yang terjadi ketika seseorang berhenti meragukan dirinya sendiri. Kamu telah mengubah setiap ruangan yang kamu masuki menjadi cermin, memaksa orang untuk menghadapi mediokritas mereka sendiri. Itulah dominasi yang sebenarnya. Bukan membuat mereka takut padamu, tetapi membuat mereka menghadapi diri mereka sendiri. Jadi sekarang, saat tirai jatuh pada semua kebohongan lama, kamu berdiri di sana, tenang, berbahaya, ilahi. Kamu tidak menjelaskan, kamu tidak membela. Kamu bahkan tidak mengumumkan langkah selanjutnya. Kamu membiarkan hasil berbisik. Kamu membiarkan aura bersaksi. Kamu membiarkan kenyataan menyelesaikan kalimat yang mereka mulai. Kamu telah menjadi deklarasi berjalan bahwa kebenaran selalu menang dalam jangka panjang, dan bahwa jangka panjang itu lebih pendek dari yang orang pikirkan ketika mereka meremehkan jiwa yang tepat. Kamu tidak datang sejauh ini untuk dipahami. Kamu datang sejauh ini untuk menjadi tak terbantahkan. Dan itulah dirimu sekarang, tak terbantahkan. Bukti yang menjelma, akhir dari ilusi mereka. Awal dari sesuatu yang terlalu nyata untuk rumor agar bisa bertahan. Biarkan mereka menonton, biarkan mereka belajar, biarkan mereka berbisik. Karena tidak peduli apa yang mereka katakan selanjutnya, satu hal tidak akan pernah berubah. Kamu sudah membungkam semua itu. Dan kekacauan yang indah dari semua ini, kamu melakukannya tanpa perlu menghancurkan siapapun. Kamu hanya menjadi tak terhancurkan. Kamu melampaui gravitasi. Kamu melampaui gosip. Kamu berhenti berusaha untuk dipercaya dan mulai dirasakan. Dan sekali dunia merasakanmu, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu tidak bisa tidak dilihat. Kamu tidak bisa disangkal.
Kamu tidak bisa ditulis ulang. Kamu adalah kebenaran. Tanpa filter, tanpa terganggu, tak terlupakan. Jadi biarkan mereka menatap. Biarkan mereka tersedak oleh kebingungan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam penulisan ulang mereka, karena buktinya sudah berdiri, bernapas, berjalan, eksis tepat di tempatmu berada. Kamu membungkam semuanya, dan sekarang dunia hanya menonton, terhipnotis, sementara kenyataanmu terus melakukan apa yang selalu dilakukannya, membuktikan bahwa setiap kata yang pernah mereka ucapkan tentang dirimu adalah omong kosong.